hari ini saya mau ngomongin soal satu kenaifan yang paling sering juga ya yang dilakukan oleh pebisnis marketing gitu ya. Uh, yang akhirnya juga menjadi latar belakang atau tujuan utama saya kenapa saya bikin buku Brand and Brand ini ya. Jadi kita ngelihat bahwa seringkali saya nemuin banget gitu ya, seringkali kita ngurusin bisnis kita berpikirnya lugu gitu ya atau idealis gitu, terutama dalam mendorong produk kita gitu. Kita sibuk sama bikin produk yang bagus, feature-nya bagus, layanannya bagus gitu kan. Komunikasinya pun lugu gitu, yang diomongin cuma bagus-bagusnya aja, yang nggak mungkin juga sih kita ngomongin jelek ya, tapi cuma ngomongin soal feature aja, seolah-olah itu ketika orang tahu bahwa produk kita bagusnya di mana, terus habis itu seolah-olah itu orang take action beli gitu ya. Dan kita berpikir seolah-olah orang tuh bisa bedain bagus sama jelek gitu. Nah, sayangnya ya otak manusia mikirnya nggak gitu, makanya juga di buku ini saya ngomongnya brain and brand, otak gitu. Kenapa? Karena untuk bisa ngerti brand itu harus bisa ngerti gimana otak bekerja gitu kan. Dalam berbagai kesempatan sebenarnya kita seolah-olah gagal dan malas gitu ya untuk merintahin diri kita untuk memilih sesuatu yang udah jelas-jelas benar gitu ya, memilih sesuatu yang lebih baik dibanding yang buruk. Contoh, nah ini yang paling sering nih, kalau kita makan kacang atau makan keripik gitu ya, kita susah banget berhenti kan. Awalnya coba 1, 2 gitu ya sambil nonton TV, lama-lama nggak bisa berhenti gitu. Dan nggak jarang itu orang ya, ini cara ganggu orang lagi kerja itu adalah taruh kacang atau keripik di sampingnya gitu ya. Awalnya dia nggak tertarik, begitu dia udah mulai ngambil 1, 2, terus habis itu pelan-pelan mulai nolak gitu, terus habis itu mulai lahap gitu, terus mulai lebih konsen sama makan keripiknya ketimbang sama kerjanya gitu. Jadi kita seolah-olah kehilangan kontrol untuk berhenti gitu, sampai kita butuh kita sampai ngejauhin toplesnya nih, jangan di sini deh gitu kan. Kayaknya kita nggak bisa nolak aja gitu, padahal ya mau toplesnya di mana kan ya kontrolnya di kita harusnya gitu, tapi enggak gitu kan. Sama juga kalau kita bangun pagi gitu, kita pasang alarm, pasang waker itu kita deketin sama kita jauhin gitu, kita jauhin dan bahkan kita pasangnya alarmnya berkali-kali, ada satu misalnya mau bangun jam 5, terus 5:05, terus 5:10 dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sampai berkali-kali seolah-olah kita nggak bisa mendisiplinkan diri kita, begitu dengar langsung bangun terus matiin terus ya udah mandi gitu misalnya. Enggak, tapi memang nggak bisa, makanya sampai kita taruh jauh-jauh gitu. Kita bukan robot yang bisa bikin program dan disiplin sama program atau sama apapun yang kita pikir ini yang harus kita lakuin gitu kan. Banyak hal juga kita nggak bisa milih sesuatu yang bagus, bahkan ketika kita tahu itu bagus gitu ya. Kita memilih yang sebenarnya nggak baik gitu. Kita tahu nyontek itu dosa tapi masih nyontek gitu. Kita tahu bohong itu salah dan dosa gitu ya, masih bohong juga. Kita tahu ngebut tuh bahaya tapi masih dikebut juga mobilnya atau motornya gitu ya. Kita tahu selingkuh gitu ya, selingkuh tuh nggak bener gitu, walaupun cuma selingkuh mata, selingkuh pikiran gitu ya, tapi ya masih aja dilakuin juga gitu kan. Kita apalagi kita tahu olahraga tuh sehat gitu, tapi masih aja memilih untuk mager gitu kan. Udahlah, ntar aja deh gitu kan, nunda gitu kan. Nah, kita tahu juga belajar tuh bagus gitu, tapi tetap aja malas mau belajar. Ogah lah, beli buku nantilah, ikut kursus enggak deh gitu kan. Makanan juga sama, kita tahu makanan kalori tinggi, makanan berlemak tinggi itu nggak baik untuk dimakan berlebihan gitu ya, tapi tetap aja masih dihajar juga gitu ya. Maka dari itu sebenarnya ketika kita jualan produk, jualan brand gitu ya, nggak bisa sekedar kita ngomong bahwa ini bagus loh, bagusnya di sini, dan itu habis itu kita berharap orang melakukannya atau milihnya atau beli gitu ya. Bahkan ketika pada akhirnya dia tahu itu bagus gitu ya, belum tentu dipilih juga gitu. Komunikasi itu bukan cuma sekedar ngasih tahu ini bagus, tapi juga dalam hal menjual brand, dalam hal menjual brand ini termasuk diri sendiri ya, itu lebih kepada kita harus mikirin ngerancang overall experience-nya sehingga orang mau bergerak, mau take action gitu loh. Banyak psychological bias yang bisa dimanfaatkan, tapi juga bisa ngerepotin gitu kan. Nah, saya bahas banyak banget di buku ini gitu, tapi misalnya contoh nih, saya kasih contoh aja buat ada gambaran gitu. Misalnya scarcity itu apa sih? Scarcity itu kelangkaan, ketika barang dijual dan ini limited edition gitu ya. Orang tahu bagus, tapi ketika limited edition orang berburu-buru kayak gitu karena takut nggak kebagian.
gitu. Nah itu contohnya, tapi banyak banget gitu, banyak banget, dan saya kupas di buku itu gitu ya. Maka dari itu ada omongan gitu kan, kalau motivator bilang take action something happen gitu kan. Jadi kalau kita nggak take action ya nggak jadi apa-apa. Maka dari itu balik lagi, brand itu nggak bisa cuma ngomongin apa yang bagus-bagus, karena kita tahu tadi bahwa kita tuh walaupun tahu bagus, seringkali kita kehilangan willpower gitu kan. Untuk berhenti makan kacang aja kita nggak bisa sampai toplesnya dijauhin. Untuk matiin waker terus bangun aja nggak bisa, sehingga wakernya di set berapa kali alarmnya gitu ya, atau bahkan dijauhin. Jadi hal-hal kayak gitu supaya ketika kita ngebangun brand, ketika kita jualan, apapun jualannya, produk ataupun diri kita tahu bukan cuma sekedar ngomongin ini bagus banget dan bukan cuma sekedar awareness, tapi apakah ini ngedorong buat orang memilih itu yang lebih penting.